Jelas mungkin bisa kasih emot. Siap, sudah terdengar jelas. Baik, sore ini seperti yang disampaikan, jadi kita untuk membahas terkait analisa risiko terkait penganggaran modal. Jadi kita kemarin juga sudah membahas bahwa modal yang kita bahas kali ini lebih ke modal yang financial asset. Karena untuk modal itu ada dua, real asset dan financial asset. Nah, kita fokuskan terhadap financial asset. Nah, ini melanjutkan dari yang kemarin. Jadi nanti walaupun tidak mengikuti dari awal yang kemarin, nanti masih bisa sedikit sedikit inilah nanti saya sambungkan juga. Nah, kita kemarin mengetahui bahwa dalam keputusan kita menaruh suatu modal kita harus memilahkan ada tiga hal. Tiga hal. Yang pertama itu adalah bagaimana modal kita itu kita proteksi dulu. Terus yang kedua, bagaimana modal itu kita kembangkan dan tumbuhkan. Dan kemudian yang ketiga ini bagaimana modal ini kita distribusikan atau wariskan. Nah, tentunya ini ada golden rule-nya. Golden rule-nya apa? Yang pertama itu kita bagaimana caranya bisa tingkat risiko tertentu, kita bisa mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin. Dan sebaliknya, pada tingkat keuntungan tertentu, kita juga bisa meminimalisir atau memitigasi risiko seminimal mungkin. Nah, caranya seperti apa? Nah, kemarin kita sudah bahas salah satu financial asset untuk memproteksi itu ada beberapa hal, seperti halnya proteksi asuransi kesehatan, asuransi kerugian apa namanya properti, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, asuransi perjalanan, dan juga asuransi usaha. Dan juga kita juga perlu adanya hedging fund. Hedging fundnya itu berupa mungkin kepemilikan mata mata uang tertentu atau mungkin berupa kepemilikan apa namanya yang sifatnya bisa dilikuidkan atau ditradingkan. Nah, itu juga bisa masuk. Nah, caranya resikonya gimana sih? Resikonya untuk membatasinya itu kita harus mengetahui namanya risk based capital atau RBC. Jadi semakin banyak, nanti saya contohkan juga, nanti kita ulas satu-satu lagi. Jadi mitigasi resikonya apa? Biar tidak terjebak salah placement modalnya kita. Kita pilih-pilih asuransi, takutnya nanti terjadi yang beberapa kejadian yang sebelumnya seperti asuransi BUMN, salah satunya bisa disebut kita sebutkan Jiwasraya ya. Akhirnya terus dilakukan restrukturisasi dan kemudian pemerintah membentuk konsorsium asuransi, seluruh asuransi baik jiwa, kesehatan, terus asuransi seperti asuransi umum itu seperti halnya asuransi properti dan kendaraan. Nah, itu sekarang di Indonesia di bawah naungan namanya EFG Life. Maaf, EFG. Nanti EFG juga ada macam-macam. Ada EFG Life, ada General EFG. Nah, itu namanya RBC. Jadi ada beberapa hitungan ataupun seperti halnya kayak perusahaan-perusahaan emiten yang sudah melantai di bursa. Jadi setiap tahun itu wajib menyampaikan kepada publik berapa sih RBC yang dimiliki rasionya. Nah, jadi kalau mau menentukan pilihan asuransi jangan tergiur nih misalkan premi asuransinya rendah, bahkan premi asuransinya model dicicil, model ditalangin. Kita lihat dulu asuransinya seberapa kuat. Takutnya nanti kalau terjadi klaim, terjadi apa namanya, terjadi eh, apa eh, cover asuransi yang disyaratkan atau dijualkan itu ternyata nggak bisa kita klaim karena ternyata perusahaan asuransinya bangkrut ataupun terjadi wan prestasi gitu namanya RBC. Nah, sama juga untuk yang eh, apa namanya ketika modal kita untuk kita taruhkan ke eh, yang segmen untuk kita tumbuhkan dan kita kembangkan, kan kemarin untuk menumbuhkan kembangkan kita ada beberapa instrumen ya, instrumen investasi kita sebutnya. Nah, instrumen investasi itu kita pilah-pilah yang sifatnya paling aman, paling dasar dulu nih, paling aman ya selain kalau kita tabungan ataupun deposito sebenarnya sangat rugi ya, karena di situ juga masih imbal hasilnya masih apa masih sebenarnya beberapa kalah dibandingkan inflasi ya, karena kita rule-nya untuk salah satu aset biar kita tetap berkembang itu memang harus lebih mengalahkan inflasi biar kita untung karena inflasi itu kita belajar yang kemarin sebenarnya adalah pencuri modal kita yang tidak tampak. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama kalau misalkan kita tempatkan dengan nominal modal yang kecil, kecil itu mungkin kita batasin sebut saja di bawah 1 juta.
Itu yang paling memungkinkan itu adalah reksadana ya, karena reksadana bisa minimal 10.000. Itu bisa dimixkan, tinggal kita milih apakah reksadana pasar uang, pendapatan tetap, reksadana saham, campuran ataupun proteksi. Nah, level berikutnya tentunya adalah langsung ke eh, surat utang negara atau obligasi. Nah, surat utang negara ini setiap tahun melalui Kemenq itu pemerintah negara ya, bukan pemerintah. Jadi negara ini mengeluarkan berhutang kepada warga negaranya untuk menghimpun dana, dan enaknya lagi kalau surat utang negara itu sudah dianggarkan di APBN setiap tahunnya. Jadi bergonta-ganti pemerintahan seperti apapun, karena itu adalah dianggarkan di APBN, itu tidak mempengaruhi. Jadi negara wajib untuk membayarkan imbal hasil atau sebutnya kupon setiap bulan, dan ketika jatuh tempo mengembalikan pokok yang sudah pemodal berikan. Nah, itu enaknya obligasi. Jadi step berikutnya tentunya obligasi ya untuk kita pilih instrumen investasi yang aman. Nah, di sini ada macam-macam jenisnya. Ada sukuk retail, ada sukuk negara, sukuk tabungan negara, terus saving bond retail (SBR), ada ORI, obligasi Republik Indonesia gitu kan. Terus kalau yang sifatnya itu lebih apa namanya? Lebih meningkat lagi levelnya, ini ada obligasi negara yang jatuh temponya, tenornya itu lebih dari 10 tahun. Ada PBS, ada FR, ada Indon, ada Indois. Kalau PBS itu sifatnya itu yang syariah, tapi IDR, mata uangnya, sedangkan Indois itu sifatnya valuta asing tapi syariah. Sedangkan FR dan Andika Indon, Alim Satri. Nggak ada sewa ya? sebentar, mungkin ada yang bocor, bentar. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi kalau obligasi itu ada beberapa jenisnya itu. Nah, kemudian juga ada namanya bursa saham, Indeks Stock Exchange Indonesia ya. Nah, ini juga juga tentunya salah satu instrumen investasi yang sebenarnya bisa dimitigasi kok. Jadi nggak ada istilahnya rugi. Rugi itu karena mungkin kita mitigasinya kurang begitu kompleks dan kurang begitu menyeluruh, atau kita termasuk tamak untuk mencari keuntungan yang lebih. Bisa jadi seperti itu. Karena selama ini sebenarnya itu bisa dimitigasi untuk mencegah kita kerugian. Nanti bisa ada analisa teknikal, ada analisa fundamental gitu kan. Dan juga logam mulia. Ini saya ambil contohnya logam mulia yang emas ya, karena lagi happening banget kemarin. Sebenarnya logam mulia yang bisa sangat memungkinkan untuk kita simpan itu atau kita bisa kembangkan modal kita untuk kita tumbuhkan itu sebenarnya adalah logam mulia yang emas dan juga perak. Nah, nah masing-masing ini mitigasinya sebenarnya sangat mudah ya. Jadi masing-masing obligasi, baik itu obligasi pemerintah atau negara, itu bisa kita cek. Namanya kalau negara kita nggak usah ragu lah, karena sudah apa namanya sudah dianggarkan di APBN, jadi sangat sangat safe banget, sangat nggak usah kita deg-degan nanti besok kira-kira dibayar nggak kalau jatuh tempo atau kuponnya sudah kira-kira macet atau tidak, nggak usah khawatir karena kalau obligasi negara ini sangat aman. Kita contohkan waktu Yunani, waktu kena krisis kemarin, dia istilahnya gagal dalam pembayaran hutangnya, akhirnya dinyatakan pailit dan kemudian disuntik oleh bank negara. Satu-satunya yang dibayarkan itu adalah obligasi negara dulu. Jadi obligasi negara ini adalah salah satu benar-benar yang kewajiban dibandingkan urutannya dibandingkan yang lain, seperti halnya pembayaran pensiunan pekerja dan pekerjanya pemerintahan dan sebagainya. Nah, itu bisa namanya ada rating yang sifatnya itu Badan Pemeringkat Rating Independen. Itu ada 3 saat ini yang jadi acuan, namanya Pevindo, Moody's, sama Fitch Rating. Nah, ketiga inilah yang biasanya kami jadikan acuan, apakah sebenarnya obligasi yang bakal kita tempatkan modal kita ini sangat aman atau tidak. Sifatnya jenisnya apakah investment grade atau yang kira-kira eh, berbahaya. Jadi takutnya ketika kita kan obligasi ini kan sifatnya surat utang ya. Nah, surat utang ini apakah nanti si pemberi hutang ini one prestasi itu tidak. Nah, salah satunya kita bisa melihat dari pemeringkat ini. Nah, pemeringkat ini dia juga memberikan acuan-acuannya, baik itu jumlah kecukupan modal, jumlah hutang perusahaan dan sebagainya. Nah, nanti kita tinggal ngintip aja nih, ratingnya apa sih kayak gitu. Kayak obligasi negara Indonesia nih di 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 mata dunia itu nilainya adalah investment grade dengan nilai BAA gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti bisa dicek kok. Kata kuncinya kalau misalkan di search engine itu tinggal diketik aja
rating obligasi negara Indonesia. Nanti ada akan muncul. Nah, berarti itu memberikan gambaran sebenarnya obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah setelah di pasar primer, di pasar sekunder itu bisa dimiliki oleh beberapa negara sangat menarik dibandingkan di negara-negara ASEAN lainnya. Terus berikutnya untuk saham itu salah satu mitigasinya dengan kita memilah-milah apa namanya indeks saham ya, macam-macam indeks itu. Kalau nggak salah sampai detik ini per September kemarin tuh ada 42 indeks. Tinggal kita pilih nih. Yang lagi rame kemarin Bumi Resource ya, dari jatuh di level Rp50 terus tiba-tiba liquid naik 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 akhirnya sampai sekarang BRMS, emiten BRMS itu sangat liquid bisa ditradingkan tiap hari sehingga masuk di LQ45. Nah, salah satu indeks LQ45 kalau bisa dikatakan saham-saham yang sangat liquid dan apa ya istilahnya sangat kalau mau ngambil capital gain-nya paling cepat dari beberapa emiten itu. Juga ada beberapa nanti saya tunjukkan beberapa indeks saham yang jadi patokan. Jadi kalau misalkan mau trading, kita tinggal ngikut arahnya nih. Kira-kira bulan ini sektor mana nih yang tumbuh? Nanti kita tinggal cek di indeksnya. Nah, mendingan gitu. Jadi untuk menghindari istilahnya kita terjebak dalam istilah kayak saham gorengan. Takutnya beberapa pemodal besar dia istilahnya menempatkan di situ, begitu nanti sudah ada kenaikan dari saham tersebut, akhirnya dia cabut. Nah, itu yang bikin pusing karena uang yang kita tempatkan, modal yang kita tempatkan, apa namanya, harganya turun dibandingkan ketika waktu pas beli. Nah, untuk yang emas atau logam mulia itu nama ada pemeringkat atau untuk yang mensertifikasi. Jadi yang masuk dalam asosiasi namanya LBMA. Nah, ini nanti ada beberapa list barang-barang yang kiranya kok di rating itu sesuai. Jadi bisa dikatakan nggak mungkin ini dikatakan palsu ataupun apa kalau kita beli dari yang sudah disertifikasi oleh lembaga LBMA. LBMA itu London, saya lupa namanya Pak LBMA ya. Nah, nanti saya tunjukkan. Terus untuk berikutnya, aset berikutnya atau modal berikutnya eh, yang harus kita lakukan selain kita memproteksi aset kita biar tidak berkurang karena takutnya kalau misalkan kita sakit malah kita ngambil dari tabungan atau simpanan kita kan sayang. Mendingan asuransi yang bayar. Makanya bisa dikatakan namanya kita proteksikan asetnya. Terus yang segmen terakhir nih yang paling penting yakni aset atau modal yang sudah kita tempatkan, bagaimana harus didistribusikan dan ditransisikan. Nah, ini ada estate planning, ada social insurance, dan individual retirement. Nah, ini juga ada caranya untuk mengetahuinya nih, layak atau tidaknya. Nah, salah satunya itu kita melihat bisa dicek di websitenya OJK, namanya Risk Based Non-Bank Rating. Nanti ada lembaga-lembaga keuangan itu secara contohnya misalkan DPLK ya dana pensiun lembaga keuangan DPLK BRI itu nanti bisa dicek di situ labanya berapa terus kecukupan modalnya berapa terus rata-rata klaimnya per bulan berapa sehingga bisa ketahui nih sehat atau tidak dana pensiunan tersebut seperti itu. Nah, saya coba sambil praktek ya saya tunjukkan. Nah, ini saya contohkan. Jadi kalau misalkan mau ngecek apakah lihat asuransi ini kira-kira apa namanya sehat atau tidak. Nah, tinggal aja ketik di sini RBS Capital Asuransi. Nanti muncul. Nanti tinggal kita ngecek. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau ini di dalam contoh di sini ini kalau misalkan life assurance ya. Life assurance itu RBC kalau misalkan nih terjadi suatu perusahaan itu kalau misalkan terjadi klaim massal nih, berapa sih kuatnya? Nah, ini salah satu beberapa perusahaan. Ini bukan maksud promosi ya, ini kita hanya contoh aja, contoh beberapa perusahaan asuransi yang RBC-nya itu sangat sehat, sehingga kalau terjadi ada klaim semua pemegang polisnya, itu bisa dikatakan dia tidak terjadi kebangkrutan. Ada asuransi Hanwha Life, ada asuransi Jiwa Sinarmas, MSIG, ada Mega Life Insurance, ada Sina Life Insurance, ada Cup Life, ada Sentral Asia Finansial, ada asuransi jiwa Star Investama, ada asuransi jiwa Seal Insurance. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, jadi kita harus tinggal ngetik aja.
RBC eh, asuransi apa nanti kelihatan kok berapa gitu nanti muncul kayak gini. Nah berikutnya kayak tadi rating obligasi ini contohnya. Nah rating obligasi itu kalau misalkan kita contohkan emiten Indah Kiat ya nanti saya juga contohkan. Indah Kiat Pulp and Paper itu salah satu emiten yang bergerak di bidang eh, kertas dan juga tisu. Nah, itu nanti di mana sih ratingnya? Jadi dari tiga rating tadi itu ada Moody's, ada S&P dan Fin. Nah, itu masing-masing ada jenisnya ya. Jadi kalau misalkan yang batasnya itu adalah yang di lower medium grade. Jadi yang di atas itu paling aman. Tapi memang semakin ke atas rate atau imbal hasilnya itu semakin kecil. Jadi kalau yang dari Moody's misalkan triple A besar, A kecilnya 2. Nah, itu apa namanya? Biasanya imbal hasil yang diberikan tuh mirip-mirip lah dengan deposito 4%, eh, apa namanya 4,25 seperti itu. Tapi ingat, obligasi itu pajaknya adalah 10% ya. Jadi kalau netnya mungkin ya bisa kan tipis lah dengan deposito. Terus berikutnya itu yang second layer ya. Second layer itu adalah upper medium grade. Nah, itu kalau di Moody's nyebutnya A1, kalau S&P itu A+, kalau Fitch sama sama juga A+. Nah, itu batasannya. Nah, yang paling tipis biasanya untuk yang upper ini imbal hasilnya itu di kisaran antara 6 sampai 8 untuk imbal hasilnya per tahun. Nah, sedangkan di lower medium grade, tapi istilahnya dari kecukupan apa namanya modalnya pemberi hutang ataupun dari segi permodalannya itu masih masih rasionya masih sehat lah. Jadi batasnya di sini. Nah, kalau yang di sini memang agak tinggi imbal hasil yang diberikan antara 8 sampai 10. Nah, yang di bawahnya ini yang bisa dikatakan junk bond itu bisa lebih dari 10%. Nah, ini juga memang di pasar memang liquid, terjadi demand and supply-nya juga ada. Tapi yang ngerinya adalah memang perusahaan-perusahaan ini hanya membutuhkan apa namanya sumber permodalan. Mungkin dia nggak bisa untuk dibiayai oleh perbankan karena mungkin dia sudah begitu banyak outstanding yang ada dan juga mungkin kalau perbankan kan minjam itu harus ada kolateral atau jaminannya. Nah, dia sudah tidak menampung. Nah, cara satunya cara cari modalnya apa? Dia nerbitkin surat utang melalui pasar modal. Nah, di pasar modal inilah takutnya dengan perusahaan yang mungkin dari rasio utangnya cukup dan sebagainya, dia berani nih ngasih jaminan per bulannya mungkin imbal hasil yang saya janjikan di atas 15%. Nah, tapi yang ngerinya kita nggak tahu nih perusahaan tersebut sampai kapan kuatnya. Nah, kayak gitu. Nah, ini salah satu contohnya, salah satu contoh rating obligasi bagaimana untuk memilah kita untuk memitigasinya. Nah, kalau yang saham, contohnya seperti ini. Nanti kita masuk aja di apa namanya di Bursa Saham Indonesia situsnya. Terus nanti kita ketik aja indeks. Nah, indeks di Bursa Saham Indonesia ini nanti juga ini malah lebih enak bisa di-download, jadi bisa diketahuin jumlah emiten yang di Indonesia saat ini per September itu ada berapa, terus sektor apa aja gitu. Nah, kayak ini contohnya. Jadi BI saat ini ada 45 indeks saham. Nah, kalau yang secara gabungan yang bisa kita sebutkan misalkan IHSG disebut IHSG. Nanti kita ini adalah seluruh seluruh emiten yang ada melantai di bursa saham itu nanti di rata-rata ketemulah namanya IHSG yang saat ini ada di nominal 8.000 sekian lah kalau di rata-rata ya. Terus ada namanya IDX 80, ada namanya LQ45, berarti isinya emiten yang berjumlahnya 80, yang sebenarnya emiten yang ada itu tersebut likuiditasnya sangat tinggi ya di pasar saham. Terus ada LQ45, terus ada Kompas 100, bentar, ada yang paling saya tunjukin yang apa namanya yang terkenal-terkenal aja ya, JII 70, ini juga sering jadi patokan beberapa fund manager. Terus ada Nah, ini Kompas 100, terus Bisnis 27 ini mengeluarkan adalah dari Kompas Group ya, dan juga bisnis ini harian bisnis yang mengeluarkan indeksnya. Dan ini I swear. masing Don't wanna masing lie about it. sementara ada yang bocor. Nah, ini juga ada MNC 36 dan sebagainya. Ada Setrika Hati. Jadi masing-masing indeks ini ada tujuannya masing-masing. Ada Pevindo. Pevindo ini juga lembaga pemeringkat juga. Jadi dia memilah-milah saham. Kalau mau aman main trading saham, ikutin aja ini. Tapi kalau mau trading scalper, ya kita benar-benar analisa sahamnya.
Terus ini contohnya tadi LBMA ya. LBMA ini ada, oh, sebentar. Contohnya biasanya kalau kita beli emas, nah, nah, yang penting ada tulisan ininya, LBMA. Nah, ini bisa di apa namanya? Istilahnya sudah disertifikasi internasional lah. Kalau memang kayak misalnya contohnya UBS, Galeri 24 itu hanya bisa ditransaksikan di Indonesia saja. Tapi kalau misalkan kita bawa emas antam, bawa ke Malaysia, itu nanti kalau dicek itu bisa bisa ditradingkan lah di luar negeri. Tapi kalau di luar yang sertifikasi LBMA itu tidak bisa ditradingkan overseas atau lintas negara. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalkan mau ngecek di sini LBMA, karena beberapa apa namanya produsen ataupun yang menjual emas, ini juga bisa dicek negara negara Indonesia atau berbagai negara itu dicek mana aja negaranya gitu. Nah, ini kembali yang kemarin. Nah, kalau kemarin kan ketika kita eh, ingin untuk modal kita itu dalam memberikan keputusan untuk menempatkan ke instrumen apa, minimal kita bisa menjawab dari lima pertanyaan ini. Jadi kita ibaratnya kalau misalkan kita apa namanya melakukan investasi itu minimal kita anggap sebagai sebuah perjalanan ya dari kota A ke kota X atau ke kota tujuan tertentu. Kita naik masa saat ini tuh ya di kota kota yang kita mau berangkat, tempat kita berangkat itu adalah masa saat ini investasi tersebut. Sedangkan kota yang dituju itu adalah kota X, itu adalah tujuannya, tujuan investasinya itu apa yang diharapkan. Nah, minimal itu. Dan nanti dari perjalanan itu kita nanti menentukan nih, menentukan moda transportasinya apa. Apa kita pakai transportasi darat, udara, ataupun laut. Nah, itu salah satu moda transportasi itu ibarat kata adalah instrumen investasinya untuk apa. Nah, cara memitigasi resikonya nih, contohnya. Jadi kemarin kita analogikan nih, kalau misalkan mau menempatkan modal kita dalam satu instrumen investasi, kita pilih dulu nih tujuannya untuk apa. Jadi kita pilih nih misalkan kita mau liburan ke kota X selama 3 hari. Nah ternyata kita cek-cek, ternyata uang saku yang dibutuhkan itu baik itu untuk jalan-jalan dan akomodasi dan sebagainya itu 6 juta. Nah baru nanti kita untuk biar kita lancar sampai ke kota X nanti, kita ngecek nih review dari kota X seperti apa, dari biayanya, promo apa yang sedang berjalan, terus pengalaman-pengalaman menarik apa kalau terjadi di kota X seperti apa. Jadi kita bisa jadi dari review-review itu, dari biaya-biaya yang kita cari gali dari media sosial, ternyata nggak perlu lagi 6 juta, itu hanya perkiraan atau mungkin anggapan kita, ternyata malah nggak ada. Nah, berikutnya, pertanyaan berikutnya, apa yang sudah kita miliki nih? Nah, kemarin kita contohkan dalam perjalanan ke kota X ini eh, yang kita sudah punya tentunya adalah baju dan uang saku baru 4 juta. Nah, baru nanti kita secara risikonya kita cocokkan baju kita ini apakah cocok dengan musim ataupun yang di tempat yang kita tuju. Jangan sampai ternyata di tempat yang kita tuju musimnya lagi panas-panasnya, kita malah pakai baju hangat. Terus mungkin baju yang tidak nyaman lah untuk di musim yang di tempat yang kota kita tuju. Jadi nanti kita bisa ngelis lagi nih seperti apa yang kita punya ini apakah cocok atau tidak. Terus serasi atau tidak kesesuaiannya seperti itu. Nah, terus pertanyaan berikutnya kita analogikan untuk mencapai ke kota X ini yang masih kurang kira-kira apa? Nah, kita mikirnya nih awal mulanya kita mikirnya kita perlu jaket nih. Terus punya apa namanya? Backpacknya tempat-tempat untuk membawa kita perlengkapan kita gitu kan dan sepatu cat serta uang saku tambahan 2 juta karena kita nanti mengasumsikan untuk pergi ke kota X dan kita selama 3 hari di sana itu menghitung-hitungan kita makan akomodasi dan sebagainya itu 6 juta. Nah, ternyata kita kurang nih uang peluang 2 juta. Nah, dari sini kita bisa mengecek nih. Kita mengecek kemarin kita berbicara masalah kebutuhan dan keinginan. Jadi kalau misalkan kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Kalau tidak kita penuhi, kita tidak bisa mendapatkan fungsi tertentu. Contoh, beli pulsa telepon itu adalah kebutuhan. Kalau tidak kita
kita tidak beli pulsa telepon sebelum berangkat, takutnya nanti ketika pas di sana kita nggak bisa komunikasi, berarti itu kebutuhan. Tapi kalau keinginannya itu bedakan di situ. Keinginan kita beli apa namanya pulsa sampai 1 juta sampai 500 berarti itu keinginan karena nanti takut apa namanya nanti kita mau konversi ke takutnya nanti kita konversi ke paket data dan sebagainya nanti kita harus pilah-pilah lagi ini kayak gitu terus strategi yang dilakukan apa nah strategi yang dilakukan tentunya kita beli kebutuhan dan memenuhi uang saku dengan cara ya kita pilah-pilah nih kita pilih moda transportasi seperti apa jadi analisis risikonya tentunya kita harus memvalidasinya dengan plus minus pilihannya seperti apa terus waktu memulainya kita juga harus jelas di bulan apa kita jalankannya. Jadi kita bisa tahu agenda dan juga kondisi di tempat yang dituju itu seperti apa. Nah, ini salah satu gambaran analoginya ya. Nah, untuk penganggaran modal ini, jadi poin pentingnya adalah dalam kita menempatkan modal untuk kita tempatkan sebagai di instrumen investasi, kita harus menyadari nih, sebenarnya yang di dalam apa namanya jangka panjang itu atau di masa depan kita itu tidak bisa memprediksi sehingga akan timbul dari model yang sudah kita tempatkan itu ada namanya keuntungan yang diperoleh atau release return dan juga expected return. Expected itu yang keuntungan yang diharapkan. Nah, dari budgeting modal itu kita bisa memilah-milah nih dari instrumen investasi yang dipilih yang sudah kita pelajari sehari sebelumnya, itu kita harus cocokin nih dengan kondisi keuangan kita. Yang pasnya apa? Apakah kita pas beli saham, beli obligasi, ataukah beli apa reksadana? Seperti apa cocoknya? Kalau ternyata memang arus kas kita lebih cocok ke reksadana, ya nggak masalah. Kita beli reksadana. Toh juga isinya bisa kita pilih. Isinya bisa ada yang obligasinya, ada sahamnya, ada pasar uangnya. Terus kita juga tentukan nih profil resiko kita, pasnya di mana, terus tujuan penggunaan, instrumennya seperti apa, dan juga kita nanti evaluasi dan monitoring. Nah, dari sini tujuan utamanya tentunya kita mencari income ya, untuk mencari imbal hasil. Imbal hasil itu ada dua kita ciptakan, dari imbal hasil yang sudah pasti atau income yang pastinya. Kalau deposito mungkin nyebutnya bunga, kalau obligasi nyebutnya kupon, kalau reksadana nyebutnya PHI atau imbal hasil investasi. Terus saham adalah dividen. Ini kan sesuatu yang pasti tentunya. Tapi kalau yang capital gain atau capital loss itu sesuatu yang sifatnya nggak pasti. Jadi kita hanya mengambil spread atau marginnya. Nah, imbal hasil inilah yang tujuan utamanya kita. Nah, untuk mencapai yang kita imbal hasil yang kita peroleh, tentunya ada yang sifatnya fluktuasi ini kita perlu mitigasi. Karena sebenarnya fluktuasi ini setiap detik, setiap waktu itu terjadi fluktuasi dari berbagai kejadian seperti adanya jatuh tempo. Semakin jatuh temponya semakin panjang, instrumen investasi fluktuasinya itu semakin tinggi. Ingat ya, itu golden rule-nya. Semakin pendek jatuh tempo, itu fluktuasinya semakin apa namanya nggak begitu dalam. Jadi kalau misalkan loss, paling paling estimasinya adalah hilangnya sekitar 2%. Nah, terus juga yang mempengaruhi fluktuasi juga supply and demand dipengaruhi oleh harga. Jadi, misalkan karena contohnya hari ini diputuskan ya, imbal apa namanya suku bunga acuan masih tetap di 4,75%. Nah, itu mengakibatkan korelasinya di obligasi. Jadi, harga obligasi itu akan cenderung apa namanya di luar ekspektasinya. Karena ekspektasinya kalau misalkan suku bunga acuannya turun, obligasi itu harganya naik. Nah, kalau hari ini ternyata tidak dinyatakan turun, tentunya obligasi ini ya dijual rendah karena dia pengen beberapa pemodal pengen melepasnya untuk masuk di instrumen investasi lain seperti saham karena di apa namanya di bulan-bulan November, Desember ini ada istilahnya window dressing ya. Beberapa emiten pasti untuk berlomba-lomba meningkatkan labanya sehingga apa namanya beberapa beberapa pemodal itu mengambil untung dengan mengambil spread dari transaksi jual beli trading hariannya. Terus juga fluktuasi ini terjadi karena ada hedging. Jadi misalkan emiten ini ada beberapa opsi, misalkan di bulan ini emiten saham tertentu dia mau mengumumkan mau split sahamnya. Nah, itu juga mempengaruhi fluktuasi. Jadi mungkin return yang kita hitung harusnya dapat 4% karena terjadi apa namanya hedging misalkan entah dia mau split atau mau buyback sahamnya itu juga mempengaruhi harganya apa imbal hasilnya.
Terus juga dari issuernya, misalkan apakah ada sentimen dari, misalkan kalau issuernya itu pemerintah ya, ini terkait suku bunga acuan. Tapi kalau yang isunya dari korporasi tentunya adalah seberapa sehat perusahaan tersebut. Nah, masing-masing ini dari fluktuasi ini sebenarnya ada bisa dimitigasinya. Nah, nanti ada kita contohkan beberapa instrumen instrumen investasi tertentu aja. Jadi tidak semuanya. Jadi kita contohkan untuk seperti apa sih untuk caranya memitigasi risikonya. Nah, sebelum kita mempraktekkan bagaimana caranya untuk memitigasi risiko, kita harus memahami nih, komponen risiko itu ada dua ya. Risiko yang sifatnya sistemik dan juga risiko yang sifatnya non-sistemik. Jadi kalau risiko yang sistemik, karakter yang dimiliki itu ini adalah risiko ini itu mempengaruhi semua instrumen modal. Jadi walaupun ini bisa dimitigasi, tapi kalau misalkan apa namanya sudah kejadian, itu bisa mempengaruhi instrumen lainnya. Terus tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Jadi walaupun kita punya obligasi misalkan, biar tidak terkena risiko sistemik ini, kita punya obligasi yang SR, ORI, itu nggak bisa. Pasti kena semua. Nah, ini contohnya ketika terjadi risiko inflasi. Jadi kalau contohnya hari ini kalau kita ketik di search engine, misalkan inflasi inti Indonesia, itu tentunya sangat rendah banget ya. Nah, itu berbalik dengan apa namanya harga atau yield dari obligasi. Semakin rendah rendah inflasi itu semakin harga yield dari obligasi itu semakin naik. Jadi kayak kemarin di bulan September, Agustus lah dari Agustus. Jadi pasar obligasi itu eh, apa namanya punya karakteristik ada sentimen penurunan suku bunga dari beberapa indikator di forecast kan, itu sudah bergerak naik duluan. Jadi kebalikannya, kalau misalkan terjadi penurunan suku bunga acuan, itu harga obligasi itu akan bakal naik. Tapi kalau terjadi apa namanya penurunan suku bunga, ya kebalik kalau ada kenaikan suku bunga, harga obligasi itu semakin turun. Nah, itu mempengaruhi dari inflasi. Nah, salah satunya seperti itu contohnya. Nah, kalau misalkan risiko non sistemik ini memiliki karakter hanya mempengaruhi instrumen modal tertentu, jadi tidak semuanya. Jadi kalau terjadi apa namanya, kayak saya contohkan tadi, kalau misalkan terjadi diputuskan tadi risiko apa namanya acuan suku bunga acuan itu naik atau turun, saham itu tidak akan berpengaruh signifikan lah. Mungkin ada beberapa saham yang misalkan di sektor keuangan seperti perbankan itu baru ngefek, tapi yang sektor-sektor nggak mempengaruhi. Nah, itu salah satunya risiko non sistematik. Terus juga bisa dikurangi dengan diversifikasi tadi. Contohnya apa namanya? Ada risiko negara seperti country risk. Contohnya diumumkannya obligasi pemerintah saat ini misalkan di ratingnya naik atau turun. Nah, itu bisa mempengaruhi di sektor saham ataupun tapi di obligasi bisa jadi naik ataupun turun. Jadi nggak semua instrumen itu merasa dampaknya. Nah, itu salah satu contoh untuk risiko non sistemik. Nah, ini gambarannya, prinsip dasar untuk budgeting modalnya tergantung dari resikonya. Jadi kalau misalkan kita lihat garis vertikal itu menggambarkan imbal hasil atau return, sedangkan garis horizontal ini menggambarkan dari seberapa besar sih resikonya. Jadi kalau kita lihat di sini apa namanya deposito dari yang paling gampang dulu ya, deposito itu returnnya memang kecil, tapi risikonya juga kecil juga. Nah, kalau yang paling berikutnya itu adalah step berikutnya obligasi. Obligasi ini kalau kita di luar obligasi pemerintah ya, itu risikonya juga lebih tinggi dibandingkan deposito karena ada potensi gagal bayar. Tapi kalau di deposito sudah ada LPS, sudah ada apa namanya apa kecukupan modal dari perbankannya bisa diatasi. Tapi kalau obligasi tergantung dari rasio utangnya perusahaan tersebut. Kalau yang korporasi, tapi kalau pemerintahan ya bisa dikatakan zero risk lah. Terus kalau reksadana juga sama, returnnya juga lebih tinggi dari dua instrumen sebelumnya, namun risikonya juga besar. Karena satu reksadana itu, kita contohkan apa namanya, Brawijaya Dana Abadi. Underlying-nya itu macam-macam, ada FR, ada ini. Nah, salah satu instrumen aja terjadi gagal bayar, tentunya juga mempengaruhi dari kepemilikan modal yang sudah ditempatkan. Terus risiko berikutnya, returnnya memang tinggi, apa namanya instrumen saham. Terus kemudian ada komoditi. Jadi komoditi itu kalau kita cek di search engine
Itu macam-macam ya, bisa cengkeh, kopi, teh, itu juga bisa ditradingkan. Nanti harganya itu yang ditentukan ada apa namanya, ada asosiasinya bisa ditentukan. Terus kemudian ada forex, terus derivatif. Nah, forex ini kenapa bisa dikatakan risiko tinggi? Karena sebenarnya forex ini tradingnya itu 24 jam. Jadi ada apa namanya sektor Asia, sektor Eropa, kemudian ada sektor Indonesia gitu kan. Nah, resikonya apa? Karena ini sifatnya kebanyakan saat ini tuh ditradingkan melalui broker. Nah, di broker ini kita nggak tahu nih sebenarnya keuntungannya yang diposting seperti apa. Terus kemudian derivatif. Nah, derivatif ini adalah lebih komplit lagi. Jadi lebih macam-macam. Ada mungkin kepemilikan proyek perumahan yang kemudian dijual di pemodal. Nah, itu namanya derivatif. Itu memang returnnya memang tinggi. Bahkan itu sifatnya penempatannya 3 mingguan, ada yang per bulanan, ada yang 14 hari, tapi returnnya di atas apa namanya instrumen investasi yang lain. Nah, ini gambarannya. Terus, nah kita kita mulai fokus di salah satu contoh ya, contoh untuk memitigasi risiko di salah satu instrumen investasi, yakni di saham. Jadi ini di gambar yang paling kiri, ini memberikan gambar apa sih namanya capital gain. Jadi capital gain itu ketika kita beli di posisi harga tersebut, memang kita nggak tahu ya, tapi kita bisa ngecek historikalnya. Historikal sebelumnya itu mungkin kita lihat misalkan, biasanya di jam 9 pagi, itu kalau kita punya akun sekuritas, kita bisa ngecek opennya di berapa. Opennya misalkan dikatakan di harga 1.000 gitu kan. Nah, ternyata waktu pas di kita di detik 1 menit berikutnya ternyata apa namanya harganya di 900. Berarti kita sebenarnya kita masuk di situ 900 dan kita jual di harga 1.200. Itu adalah dikatakan untung atau kita mengambil capital gain. Nah, keuntungan berikutnya adalah saham ya, ada dividen atau imbal hasil dari perusahaan emitennya itu. Jadi dividen ini kan kalau saham ini artinya kita memiliki sebagian sharing kepemilikan si emiten ini, menyaring kepemilikannya kepada pemodal. Nah, tentunya kalau emiten ini memberi ada keuntungan atau laba setiap tahunnya, itu akan memberikan keuntungan ke pemilik modal. Nah, ini salah satu keuntungan sahamnya. Tapi ingat ya, ini masih berupa sifat keuntungannya. Nah, kita juga harus tahu nih resikonya seperti apa. Resikonya tentunya adalah ada capital loss. Capital loss itu ketika kita beli, misalkan di harga 1.000, ternyata kita jualnya di harga 800, berarti kita rugi 200 perak. Nah, tapi kalau walaupun 200 perak, untuk memiliki saham itu harus satu lot. Satu lot sekarang 100 lembar. Ya, tinggal kali nih, 200 kali 100. Berarti kita kerugiannya senilai tersebut. Terus yang berikutnya adalah suspend. Nah, suspend ini ketika emitennya ini di bawah harga ketentuan dari bursa. Misalkan di bawah 50.000. Nah, kita nggak bisa trading jual beli nih. Atau notasi khusus, contohnya saham Garuda. Saham Garuda ini ada notasi khusus. Jadi kita nggak bisa beli di harga yang sudah tertera di open, tapi kita sifatnya lelang. Belum tentu, misalkan kita di situ harganya di harga 70 perak gitu ya. Walaupun sudah di open di harga 70 perak, belum tentu kita dapat. Karena kita antriannya ataupun di lelangnya itu di harga berapa. Nanti jualnya juga mismatch. Belum tentu dijualnya itu ada di harga 70. Bisa jadi jualnya ternyata di harga 80, 70. Jadi itu namanya notasi khusus. Jadi ada resiko di situ. Kemudian adalah resiko likuidasi. Jadi ternyata emitennya ini dikatakan bangkrut ya. Nah, kalau sudah dinyatakan bangkrut, kepemilikan atau model yang kita tanam sebagai kepemilikan perusahaan tersebut ya kita nggak bisa apa-apain lagi berarti uangnya itu hilang kayak gitu misalkan contohnya saham Wika dan ini ya udah kita terjebak di situ karena sudah nggak bisa masih nunggu apa namanya putusan dari pengadilan apakah dinyatakan valid atau tidak seperti itu. Terus juga risiko likuidasi selain tidak liquid tadi juga terjebak di saham delisting, jadi dihapus di bursa saham kayak gitu. Jadi ada beberapa emiten, makanya setiap waktu itu bursa itu selalu apa ya, menyampaikan ke publik emiten yang masih ada di bursa saham itu apa, seperti apa. Jadi dihapusnya dari bursa saham itu juga uangnya kita benar-benar hilang, sudah nggak bisa dilakukan redeem seperti itu. Nah, salah satu mitigasinya seperti apa? Nah, ini kita juga salah satu contohnya kita bisa lakukan analisa fundamental dan analisa teknikal. Jadi kalau analisa fundamental, gampangnya nih, istilahnya itu saham apa sih ini? Jadi kita ngecek bibit
bobot bebetnya gitu loh. Jadi dari labanya, dari mungkin pertumbuhan growth omset penjualannya, terus bergerak di bidang sektor apa, terus ada isu-isu apa. Nah, itu paling gampang kita ngeceknya di akun sekuritas. Di akun sekuritas itu nanti bisa ngecek tuh isu-isu apa terhadap emiten tersebut. Nah, itu namanya analisa fundamental. Nah, kalau analisa teknikal, kita hanya mengecek historikalnya. Jadi bisa lebih dikatakan kita hanya mengecek gambar di candlestick-nya ya. Nah, candlestick itu sebenarnya punya apa ya, psikologis pasar tersendiri. Jadi ada tren-tren tertentu, ada batasan-batasan garis imajiner, kita sebutnya garis support, garis resisten. Jadi kalau mau kita transaksi saham ya udah kita patokannya support di berapa, resisten di berapa dan kira-kira model candlesticknya seperti apa? Apakah hammer ataukah nanti ada memberikan gambaran apa namanya naik ataupun turun. Jadi kita untuk mengetahui kapan eksekusinya. Secara sederhana seperti itu sih. Eh, tapi kalau mau lebih detailnya nanti nggak apa-apa. Kita apa namanya nanti kalau mau berkenan silakan nanti di akhir nanti saya kasih nomor WA saya. Nanti saya masukkan di grup trading saham ya. Jadi biar tahu kira-kira hari ini hembusannya kemana sih kalau mau ngambil trading harian atau kalau mau nabung kira-kira saham apa sih yang cocok seperti itu. Ini salah satu mitigasi resikonya. Nah, ini juga salah satu contoh ya apa namanya perbandingan. Sebenarnya untung nggak sih kita investasi di saham gitu ya. Kemarin kita contohkan, kalau ini saya lebih contohkan ke apa namanya head to head kan dalam ke salah satu apa namanya. Jadi kita untuk menentukan modal, kita beli barang atau beli instrumen investasi. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi ini juga real karena waktu itu saya juga apa namanya sempat ngerasain apa namanya naiknya pertumbuhan dari saham BBR ini. Jadi di tanggal 1 Mei 2020 itu saham BBR itu 2.100. Jadi kalau mau dibeli berarti kan harus beli 100 lot ya. Jadi 210.000 waktu itu satu beli BBRI. Nah, selisih 3 hari itu ternyata saham BBRI dibuka di harga 3.950. Sehingga kalau kita tidak trading sama sekali, kita simpen, itu sudah untung 80%, 88%. Kalau kita jual sudah untung segitu. Dan kemudian di tanggal 9 Mei sudah untung lagi nih, ternyata di harga 4.650. Eh, sehingga kita lebih untung di 121%. Nah, kalau kita bandingin nih, kalau kita beli iPhone ya, waktu itu di tahun 2020 kan masih serinya masih iPhone 10 ya. Itu happening banget sampai antri di GI, sampai pre-order di akun-akun medsos tertentu gitu ya. Itu sampai apa namanya? Bener-bener kayak rame banget lah apa namanya iPhone 10 ini. Nah, itu harganya waktu itu dilepas di 16 juta. Dan ternyata walaupun hitungannya baru ya, walaupun selisih hari ternyata dropnya bisa separuh gitu kan. Terus berikutnya juga apa namanya di tahun berikutnya 2 tahun setelah ini ternyata semakin drop lagi. iPhone 10 sudah seharga 5 juta di pasaran gitu kan. Jadi selisih 2 tahun aja sudah drop. Tapi kalau di saham tadi selisih 2 tahun sudah untung 121%. Jadi ini dengan katakan kalau kita tidak melakukan trading tapi kita diamkan aja, sebenarnya itu sudah untung gitu. Kalau kemarin kita sudah contohkan saham BBRI dari IPO seharga 875 sampai 2024 tanpa kita jual belikan ternyata sudah memberikan untung 47 juta kenaikan dan juga dividen sekitar 7 jutaan ya. Jadi kita diamkan aja sudah bisa memberikan manfaat gitu. Nah, terus berikutnya salah satu mitigasi risiko yang perlu kita ketahui selain apa namanya mengetahui risiko sistemik dan non sistemiknya, kita juga perlu namanya punya tahu namanya financial statement. Jadi panduan yang kita terapkan ini juga bisa dipraktekin sama teman-teman ya. Nanti saya lebih ke contohnya aja biar lebih gampang. Jadi kalau laporan neraca ini kita buat untuk posisinya. Jadi di apa sih misalkan kita November, berarti kita list nih list semua kepemilikan kita baik dari aset, aset itu ada yang sifatnya yang aset aset yang kita milikin, aset yang sifatnya investasi dan pribadi. Terus kalau yang arus kas itu harus dibuat setiap bulan, tapi kalau laporan neraca itu kita buat untuk hanya di patokan itu. Nah, tujuannya untuk apa sih? Sebenarnya untuk memandu kita dan juga mengevaluasi kira-kira kita sehat atau tidak secara keuangan. Terus kemudian kita menghitung kemampuannya yang kita bisa sisihkan untuk kebutuhan masa depan. Nah, ini langsung praktek aja.
Saya contohkan di sini. Nah, ini juga beberapa apa namanya dikatakan financial check-up-nya sehat atau tidak, itu juga ada rasio-rasionya. Ini bisa bisa di googling nanti apa namanya financial rasio pribadi yang sehat itu seperti apa sih? Contohnya untuk rasio menabung atau saving rasio itu harus lebih besar dari 10%. Terus rasio hutang itu harus kurang dari 35%. Jadi kalau misalkan dari take home pay itu kurang dari 35% atau lebih dari 35%, berarti sudah dikatakan tidak sehat. Berarti harus melakukan restruct utang atau kalau tidak lunasi hutang yang jangka pendek, dibikin perpanjang hutangnya. Jadi semakin mengecilkan apa namanya rasio dari hutangnya. Terus ada resiko kebangkrutan. Jadi kalau ternyata total kekayaan bersih ini, total kekayaan dibandingkan dengan apa total aset, kalau ternyata lebih besar dari 50% itu sehat. Tapi kalau kurang dari itu, berarti aset yang dimiliki kalau terjadi apa-apa resiko, misalkan terjadi nggak bisa produktif lagi, ataupun nanti terjadi salah satu resiko kehilangan salah satu aset, itu bisa dikatakan kita tidak punya sesuatu untuk menutupinya, seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi kita harus memilah-milah nih. Caranya kita list dulu nih. Di sisi aset, kita harus milih namanya aset liquid atau aset lancar. Jadi kita yang punya itu apa? Contohnya tabungan, saldo tabungan itu berapa? Terus uang cash yang kita pegang itu berapa? Apakah juga punya deposito ataukah punya instrumen investasi lainnya? Nah, tulis itu. Intinya instrumen investasi yang masuk aset lancar itu adalah aset yang kalau misalkan kita BU butuh uang sewaktu-waktu, hari itu juga bisa cair. Nah, itu masukkan di aset lancar. Terus kemudian aset investasi. Jadi kalau aset investasi ini, kalau kita BU itu tidak bisa hari itu juga. Contohnya obligasi harus T+2 ya, dari memo instruksi pencairan. Terus juga reksadana. Kalau pasar uang H+1, kalau misalkan non pasar uang biasanya H+2 untuk masuk ke rekening. Nah, itu masukkan di aset investasi. Berikutnya aset penggunaan pribadi. Ini sifatnya tidak menghasilkan apa-apa, tapi kalau kita jual ada nilai ekonomisnya. Seperti contohnya rumah, mobil, terus ada barang koleksi. Kayak mungkin saat ini kan yang lagi happening trading card ya, mungkin kartu Pokemon, terus kartu Dragon Ball. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai aset pribadi. Karena apa? Punya nilai ekonomis. Nah, yang punya nilai ekonomis masukkan di aset penggunaan pribadi. Terus setelah kemudian di masing-masing aset ini dijumlahkan, dari masing-masing aset ini dijumlahkan, kemudian ditotal. Nah, itu memberikan gambaran total aset. Nah, kemudian di sisi kanan kita pilih lagi nih apa namanya di sisi hutang jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendek ini kita batasin hutangnya yang kurang dari dua, eh, 12 bulan. Nah, itu masukkan di jangka pendek seperti kartu kredit, pinjaman koperasi, mungkin pinjaman pay later, nah itu masukin ke jangka pendek. Sedangkan jangka panjang itu masukin yang sifatnya hutang yang lebih tenornya itu lebih dari 1 tahun atau 12 bulan, seperti kredit kendaraan, kredit rumah, terus mungkin pinjaman ke lembaga keuangan yang sifatnya tenornya lebih dari 1 tahun, nah itu masukin ke jangka panjang. Nah kemudian di total di masing-masing itu. Nah dikatakan sehat, kita masukin nih ke rasio-rasio tadi dengan rincian ini. Kalau misalkan di total jumlah aset lebih besar dibandingkan dengan hutang, berarti itu dikatakan sehat. Tapi kalau ternyata jumlah aset lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah hutang, nah itu harus mencari apa namanya solusinya harus mencari pendapatan tambahan atau mengevaluasi melalui arus kas atau yang terakhir adalah melakukan restrukturisasi hutang. Jadi kita kecilkan di hutang jangka pendeknya dan kemudian kita pindahkan ke jangka panjang dari selisih angsuran yang mungkin mulai longgar. Nah, kita sisipkan nih gedein di investasi. Dari hasil investasi itu, imbal hasilnya kita bisa gunakan untuk menyicil apa namanya hutang-hutang yang sudah ada seperti itu. Nah, ini arus kas. Jadi yang pertama tadi adalah neracanya dulu kita bikin, terus kemudian arus kas. Nah, gunanya apa sih arus kas ini? Nanti kita ngevaluasi nih. Jadi arus kas ini kita susun berdasarkan jumlah uang yang masuk dan jumlah uang keluar. Jadi kalau jumlah uang yang masuk yang rutin, kita jadi pilah-pilah yang rutin itu masukkan dulu di awal, misalkan gaji, terus ataupun kalau teman-teman masih kuliah, berarti uang saku gitu kan, masukin di situ. Terus apa namanya? Kalau punya
instrumen investasi ditulis di situ dividen saham, ada pendapatan bunga tabungan, pendapatan apa namanya imbal hasil reksadana, masukkan di situ. Nah, itu masukin di arus kas masuk. Kemudian arus kas keluar kita pilah-pilah nih. Yang tetap setiap bulan sama yang sifatnya variabel yang bisa ada waktu itu dan ini. Ingat ya, laporan arus kas itu kita bikin setiap bulan. Jadi kalau yang pengeluaran tetap itu contohnya adalah pinjaman KPR, terus mungkin untuk bayar kos, bayar premi asuransi. Pokoknya sifatnya itu adalah yang keluarnya itu apa namanya yang setiap bulan. Terus untuk uang makan gimana? Ingat, uang makan tuh jangan ditulis untuk makan langsung 300.000, jangan. Jadi uang makan itu tulis secara rinciannya. Contohnya beli soto, beli batagor, mungkin beli sate gitu ya. Gunanya apa? Ingat ya, Golden Rule kemarin kita bicarakan terkait penentuan modal. Kita harus memilah-milah tuh apa namanya kebutuhan, apa itu keinginan. Kalau kebutuhan, kalau kita tidak menganggarkan biaya tersebut, ada fungsi yang hilang, itu kebutuhan. Tapi kalau keinginan, nah ada fungsi yang kalau kita nggak penuhi ya nggak apa-apa. Contohnya makan nih, makan kan apa ya kebutuhannya ya kita makan aja. Mungkin di Warmindo bubur kacang hijau udah cukup. Ngapain kita harus kita beli pizza atau mungkin beli junk food yang lainnya. Nah, itu berarti keinginan. Jadi kayak gitu. Nah, nanti bisa kita evaluasi nih di di pengeluaran variabel di sini karena mungkin waktu itu di laporan ini contoh kita harus bayar pajak kendaraan, berarti tulis aja di situ pengeluarannya adalah pajak. Terus di sini ternyata makannya makan sate gitu kan. Terus makan di warung Padang sederhana gitu kan. Nah, berarti kan tulis di situ. Nah, nanti kita evaluasi. Oh, ternyata biar kita hemat, ini harusnya kemarin nggak harus makan di tempat warung makan Padang sederhana nih. Harusnya kita makan di mungkin di Burjo gitu kan, atau mungkin makan di apa namanya di Ampera gitu kan. Sama-sama makanan Padang, tapi kalau di Ampera ya paling mahal cuma 13.000, 18.000 kan. Walaupun lauknya sama, ternyata lebih lebih murah di rumah makan Ampera kayak gitu. Nah, gunanya laporan arus kas seperti itu. Jadi kita memonitor, mengevaluasi pengeluaran harian kita. Nah, ini yang seperti halnya yang kemarin saya sampaikan, ini kalau kita cek di App Store ataupun di apa namanya di web tuh banyak kok aplikasi yang membantu kita untuk menyusun laporan arus kas pribadi. Nah, dua hal inilah yang penting. Jadi yang ini untuk mengecek kita tuh sehat atau tidak secara finansial. Nah, ini yang laporan arus kas gunanya untuk mengevaluasi bagaimana kita melakukan menghemat dari pendapatan yang akan kita terima bulan depan, yang kita bisa sisihkan setiap bulannya. Nah, itu ini namanya arus kas. Jadi kita bisa mengevaluasi secara bulanan. Jadi kita misalnya contoh lagi ya, kalau ternyata kita punya motor dibandingkan kita naik kendaraan online, lebih untung mana sih? Kan kalau misalnya kita punya kendaraan sendiri nih, memang sih kita bisa kemana-mana dengan mudah. Tapi ingat ya, kita punya kendaraan tuh kewajibannya apa? Kita harus ada biaya maintenance-nya, kita harus ada biaya BBM, terus ada biaya pajak, terus biaya kalau apa namanya kehilangan gitu ya. Yang ngapain kalau kita susah-susah, kalau lebih menguntungkan online ya, kita pakai online aja gitu. Nah, terus kemudian salah satu tipsnya juga yang selain mitigasi risiko, ini beberapa tips ya. Yang pertama tadi sudah kita bahas, ya kita harus buat balance sheet tadi, neraca tadi, untuk kita perbarui setiap tahun. Terus laporan cash flow tadi untuk kita evaluasi yang untung, yang kita harus kurangi, yang harus kita tingkatkan, terus yang harus kita sisihkan, itu seperti apa. Kemudian kita masukkan ke rasio-rasio tadi. Jadi kita bisa ngotak-ngatik nih, biar kita lebih makmur lagi, kita seperti apa rasionya. Kemudian punya daftar tujuan keuangan, contohnya 3 tahun ke depan saya mau siapkan 100 juta untuk beli apa namanya untuk persiapan wisuda ataupun untuk persiapan DP rumah atau beli rumah gitu ya. Jadi ditulis 3 tahun itu nanti tinggal kita masukkan di instrumen investasi apa platform gitu ya. Nanti bisa ketahuan tuh kalau lamsam penempatan lamsam itu harus butuh berapa rupiah kita tempatkan. Kalau kita cicil per bulan kita harus berapa dan kita harus apa masukkan di mana itu ada di beberapa platform investasi itu bisa ada simulasinya. Terus yang kelima ini harus punya sistem pencatatan yang disiplin ya. Kalau nggak disiplin ya percuma kayak tadi. Kita misalkan makan, kebutuhan makan tuh macam-macam. Tapi kita pilihannya itu kan kita harus tahu. Nah, biar kita hemat, kita kadang-kadang nggak nyadar loh. Misalnya kita nongkrong, beli kopi gitu ya.
Ternyata kalau sebulan bisa jadi sampai 800.000, bisa sampai 500.000. Nah, kenapa nggak kita beli mungkin kopi di Starling atau mungkin bikin sendiri? Berarti kita sudah menghemat tuh. Dari 800.000 yang kita keluarkan di bulan lalu, di bulan depan kalau kita pengen kopi, ya kita bikin kopi aja sendiri, bawa tumbler, lebih 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 masuk akal gitu kan. Terus kemudian mulai dengan sistem pencatatan yang sederhana, seperti halnya kita memilah-milah tadi kebutuhan sama keinginan. Jadi makan itu ya udah butuh makan itu menunya apa gitu kan. Kayak mungkin adik-adik kita ataupun mungkin ini ya di yang sudah dapat MBG itu kan menunya juga setiap hari beda-beda. Nah di MBG itu ada namanya apa namanya menu-menu setiap hari. Jadi kita juga harus mendetailkan nih. Jadi kebutuhan kita selama 1 bulan itu apa aja, terus kita biayanya berapa itu harus punya disiplin di situ. Terus yang kemudian mulai milah-milah hutang konsumtif. Jadi hati-hati, pay later itu sangat membunuh ya. Memang sangat mudah klik kita pilih barangnya. Tapi ingat, kita harus pilih-pilih tuh apakah butuh atau hanya ingin gitu kan. Nah, kalau misalkan kebiasaan pay later itu semakin menumpuk, nah bisa jadi ngerus nih. Yang harusnya kita sisihkan untuk investasi malah kita nggak ada sama sekali. Nanti malah terjerat apa namanya pinjaman online gitu. Karena kalau nutupin pay later ya kita harus ngambil uang yang paling gampang ya pinjaman online. Nah, itu hati-hati. Karena kalau pinjaman online, pay later, itu net tenornya sangat pendek, 12 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Nah, itu bisa menggerus dari income bulanan kita. Nah, kayak gitu. Terus yang yang terakhir, kita harus mengupayakan nih punya income yang sifatnya jenisnya ada 3 ya di sini. Saya gambarkan di sini harus punya active income, terus punya pendapatan dan juga portofolio. Active income itu adalah sebenarnya adalah menukar waktu yang sudah kita miliki saat ini. Jadi yang kayak saya contohkan kemarin tuh time value of money, kita punya emas, bukan tabungan emas ya. Bedakan punya emas dan punya tabungan emas. Kalau emas itu benar kita punya fisiknya, sudah kita milikin atau kunci harganya di saat waktu ini misalkan. Nanti kita bisa ngerasain ketika 2 atau 3 tahun. Contohnya waktu saya dulu nikah, gram emas yang waktu itu untuk jadi mas kawin tuh per gramnya 300.000. Tapi sekarang coba lihat sampai hampir menyentuh angka 2 juta lebih ya. Nah itu kan padahal selisihnya sudah 10 tahun lebih, ternyata naiknya luar biasa. Nah itu salah satu apa namanya active income. Jadi kita menukar waktu yang saat ini, momen tertentu saat ini untuk kita jadikan pendapatan di waktu ke depan. Terus jangan lupa punya portofolio. Portofolio itu adalah strategi kita kemarin. Kita memiliki namanya penempatan instrumen investasi yang tidak hanya di satu jenis, tapi hanya banyak banyak jenis. Nah, gunanya apa? Nanti kita bisa mengevaluasi selisih keuntungan atau capital gain-nya ditempatkan di mana, seperti itu. Nah, ini juga salah satu mitigasi contohnya itu sudah belajar 3 ya, 3 untuk contoh untuk melakukan mitigasi risiko. Tadi melalui pencatatan apa namanya eh, tahu namanya risiko sistemik dan non sistemik. Yang kedua tadi mengetahui mengevaluasi dari penempatan kita secara rasio apakah sehat atau tidak. Yang ketiga nih contohnya. Jadi ini lebih kepada profil risiko masing-masing nih. Jadi kemarin kita sudah belajar terkait profil risiko. Untuk menempatkan investasi itu perlu disesuaikan dengan profil risikonya. Jadi kemarin saya gambarkan profil risiko setiap orang itu saya gambarkan dengan selera mie instan gitu kan. Dari mungkin yang level basic gitu ya. Mie goreng pedas gitu ya. Nah, terus berikutnya yang level berikutnya tentunya apa namanya? Yang level pedas misalkan rasa mie goreng rasa dower gitu ya. Terus kemudian samyang, terus buldak gitu yang paling tinggi levelnya, yang paling pedas banget lah. Nah, sama halnya dengan penempatan instrumen investasi. Jadi preservation ini istilahnya tipikalnya adalah pemodal yang tidak menerima pokoknya berkurang sama sekali. Nah, itu preservation. Jadi istilahnya kayak kita mie instan tapi mie instan yang level pedas biasa lah, mie goreng yang pada umumnya gitu kan. Nah, berikutnya adalah yang cash flow fokus. Ini pemodal yang profilnya dia pengen imbal hasilnya lebih gede daripada apa namanya yang pada umumnya seperti deposito ataupun obligasi, tapi dia hanya mentolerir resiko kekurangan pokoknya itu sekitar 2%. Nah, itu namanya cash flow fokus. Kemudian yang akumulator ini adalah yang lebih tinggi dari cash flow fokus, tapi dia lebih apa namanya penerimaan pokoknya mentolerir pokoknya hilang itu mungkin lebih lebih kecil ya, mungkin lebih dari 10% gitu. Nah, spekulator ini nggak masalah.
Nggak masalah saya naik turun setiap bulan, setiap hari. Yang penting ketika saya tarik jangka panjang, ternyata saya memberikan imbal hasil yang sesuai harapan saya. Nah, itu tipikal yang spekulator. Nah, enaknya kalau misalkan kita punya apa namanya, ini juga ada kok di aplikasi ya, namanya aplikasi finansial aset. Nanti kita tinggal masukin tuh, misalkan hari ini di tanggal berapa gitu ya, nanti sudah muncul nih aset kelasnya. Jadi kalau cash terus government bond yang paling sisi ya berdasarkan aset kelas ya, cash equivalent ini contohnya deposito, terus tabungan berjangka, terus government bond itu ya ori, suku, retail. Ingat ya, ori, suku, retail itu sebenarnya setelah pasar primer itu masih bisa diperdagangkan. Terus corporate bond dan saham. Nah, dari masing-masing ini nanti juga di ada subclassnya berdasarkan tenornya. Apakah di money market, apakah di jangka bond jangka pendek, ataupun jangka panjang, atau korporasi bond. Terus juga nanti kalau di saham ada small cap sama big cap. Nah, kayak gitu. Nah, nanti masing-masing itu nanti kayak simulasi gitu. Dimasukkan misalkan saya nempatin anggaran 1 juta. Nah, dari 1 juta nanti sudah dimasukkan di sistem, nanti ketemu nih 60% langsung dibelikan reksadana pasar uang Gamma Step, terus 40%-nya dibelikan ini. Jadi sudah enaknya sudah terbagi nih di masing-masing presentasi ini. Jadi kalau misalkan kita mau masukin di full pasar uang di aset kelas yang namanya cash equivalent, ya cara baginya adalah kita bagi di 60%-nya di deposito, 40%-nya mungkin di obligasi jangka pendek, terus 25%-nya di reksadana obligasi, 15%-nya di reksadana saham. Jadi kayak gitu caranya. Jadi bisa dimitigasi resikonya. Jadi kita nggak terlalu ketakutan rugi banyak gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini salah satu jenis-jenis apa namanya eh, profil resikonya. Ada preservation tadi yang istilahnya si orang tersebut ini tidak bisa mentolerir kekurangan pokoknya. Terus ada cash flow fokus, dia masih bisa mentolerir tapi masih mengharapkan modal yang lebih tinggi daripada profil sebelumnya. Akumulator juga lebih tinggi imbal hasilnya, tapi lebih tinggi juga apa namanya mentolerir kehilangan pokoknya, dan spekulator yang nggak masalah pokok berkurang asalkan kalau saya tarik garis panjang saya lebih untung. Nah, ini juga ini memberikan gambaran. Jadi ini ada di aplikasi. Nanti kita bisa pilih nih. Kita mau tempatkan di mana? Kalau misalkan overweight, berarti kita full kan penampakannya lebih besar di jangka yang di overweight. Kalau misalkan kita pilih di apa namanya di netral, di tengah-tengah, berarti sifatnya option. Kita bisa pilih lebih besar sendiri atau lebih kecil atau kita kurangkan kayak gitu. Nah, terus salah satu mitigasi risiko berikutnya adalah kita modelnya bedah portofolio ya. Jadi kita ulas. Nah, ini salah satu contohnya kita membedah underlying obligasi korporasi. Ini emitennya Indah Kiat. Jadi kalau kita cari di googling gitu ya, namanya INKP, emiten INKP, kita bedah portofolio. Jadi masing-masing portofolio ini kita simulasikan resiko-resiko yang akan muncul. Nah di sini saya coba bedah dengan melakukan 4 apa namanya asas sendiri ya, penilaian sendiri lah. Nah kita lihat nih aspek rasio yang pertama nih, kita akan cek aspek risiko kreditnya. Ternyata si Indah Kiat, si perusahaan emiten Indah Kiat ini, ENKP ini, ternyata dia punya rating obligasi triple A, berarti kan investment grade. Berarti ini saya kasih skor 1, berarti risikonya sangat rendah. Nah, apa namanya? Oh, ini masih ini ya penjelasan scoringnya ya. Nanti hasilnya nanti saya kasih ke belakang. Jadi kalau misalkan saya rating obligasi ini, rating triple A, resikonya adalah sangat rendah, kasih skor 1. Sedangkan untuk yang paling rating obligasinya paling rendah, saya kasih resiko tinggi atau kasih skor 5. Nah, kemudian nilai dari DIR-nya. Ini juga kita bisa cek di laporan keuangannya perusahaan tersebut. Kalau DIR-nya kurang dari 1, itu resikonya rendah. Dan kalau misalkan DIR-nya lebih dari 4, saya pasang di skornya 5. Nah, dari aspek rasio kredit inilah yang paling penting tuh, rating dan juga rasio rasio modal dari perusahaan atau DER-nya. Terus kemudian analisa Z-score. Jadi ini memprediksi ke tingkat kebangkrutannya. Jadi nanti ada itu juga muncul tuh di analisa laporan keuangannya dia. Nah, kalau misalnya kita skorkan ternyata risiko kebangkrutannya. Jadi ingat ya, jumlah modal dibanding dengan apa namanya? piutang dia plus asetnya dia, kalau dibandingkan dengan hutangnya, itu masih
memberikan rasio berapa. Kalau misalkan ketemu angka di lebih dari 2,6, berarti risikonya rendah. Bisa dikatakan dia bisa memenuhi kewajiban jangka pendek ataupun jangka panjangnya dari kalau misalkan seolah-olah menjual seluruh asetnya. Nah, berarti saya kalau ketemu rasio 2,6, berarti saya katakan risikonya rendah. Kalau kurang dari 1,21, bahaya nih. Berarti saya kasih skor risiko tinggi atau skornya 5. Terus kemudian ICR, rasio kecukupan untuk melunasi eh, apa namanya membayar beban bunga jatuh tempo yang jangka pendeknya. Nah, itu ketemu di berapa sih totalnya? Kalau ICR-nya ternyata lebih dari 3, berarti dikatakan si perusahaan Indah Kiat ini sangat mampu untuk melunasi hutang atau melunasi beban bunga plus pokok pinjaman, berarti sangat rendah risikonya. Tapi kalau ternyata rasionya kurang dari 1,25, nah ini hati-hati nih, berarti dia sudah terkena beban hutang yang tinggi. Jadi saya kasih skor 5. Nah, terus kemudian kalau kita punya namanya aspek risiko maturity, artinya jangka jatuh tempo dia ngasih hutang itu tenornya berapa? Kalau misalkan kurang dari 1 tahun, ya saya katakan sangat rendah karena otomatis di pasar pasti yieldnya itu sangat sangat ini ya nggak ada fluktuasinya. Tapi semakin tinggi tenor, saya kasih risiko tinggi, saya kasih skor 5. Terus kemudian aspek risiko reputasi. Jadi kita lihat di sini di berita nih kita cari nih dia punya sentimen negatif tidak? Kalau ternyata ada kasus hukum atau gagal bayar dalam waktu 4 tahun terakhir, kalau nggak ada, ya berarti kita kasih risiko rendah. Tapi kalau ada ternyata pernah ada kasus hukum dalam 4 tahun terakhir ternyata ada isu-isu negatif, berarti kita kasih skornya lebih tinggi dari nilai skor 2. Kemudian kita evaluasi nih instrumen investasinya. Kita total semua dari 1, 2, 3. Kalau kita rata-rata skornya, kalau ternyata di angka 1 sampai 1,8 itu risiko rendah. Kalau 4,21 sampai 5 itu skor tinggi. Nah, ini salah satu contoh nih, ya, contoh untuk melakukan bedah portofolio untuk obligasi korporasi. Terus berikutnya untuk kita mengevaluasi ini kita contohkan tadi ya, kita masukkan ini salah satu parameternya. Nah, kita contohkan di sini Indah Kiat. Waktu itu dia mengeluarkan di tahun 2024 di bulan Juni. Ini kalau dikode di pasar apa di sekuritas ataupun di pasar obligasi namanya INKP 05 ACN1. Nah, ternyata dari rating obligasi dia memberikan rating A, berarti skornya 3. Z-skornya ternyata nilainya 8,55, jadi kita kasih nilai skor 1, risiko sangat rendah. Terus DER-nya ternyata nilainya 0,73, jadi kita masukkan di skor 1. Kemudian ICR-nya memberikan nilai 2,32, kita masukkan skor 2. Terus karena ini jatuh temponya apa namanya 3 tahun, berarti kita kasih di skor 2, sesuai dengan di tabel ini tadi ya, di parameter-parameter yang sudah kita bikin tadi. Nah, risiko reputasi 2. Nah, dari total ini, oh kesimpulannya nggak saya tulis ya. Nah, dari kesimpulan ini ternyata Indah Kiat ini memberikan risiko yang sebenarnya sangat sangat layak lah untuk kita terapkan karena secara total dia termasuk sebagai investment grade. Terus sama juga kalau misalkan kita bedah portofolionya untuk apa namanya obligasi negara juga sama. Ini kita bedah secara apa namanya portofolio dengan parameter yang tadi juga sama sih contohnya kayak gitu. Nah, nah kalau kita lihat dari tadi, kita evaluasi tadi, obligasi Endakia tadi memberikan risiko rendah secara total. Terus, nah ini salah satu contoh RDT ya. Ternyata RDT ini underlying-nya adalah ada obligasi INKP dan juga FR, obligasi negara FR 90. Nah, ternyata masing-masing ini memberikan risiko sangat rendah ya. Dan kalau di total secara rata-rata, RDT ini memberikan skor 1,7. Jadi dikatakan sangat sangat recommended untuk dilakukan penempatan di situ karena imbal hasilnya juga sangat tinggi. Nah, waktu itu ini ada salah satu contoh reksadana terproteksi namanya BRI Proteksi 99. Jadi kita bisa bedah tuh masing-masing seperti ini. Jadi kalau kita lihat kalau di saya biasanya saya tunjukkan ke klien seperti ini. Kita bedah masing-masing apakah ini bisa dikatakan nanti one prestasi atau tidak. Nah, yang penting itu skornya. Skornya di sini nilainya adalah apa namanya di rentang di saya
kalau saya secara pribadi saya lebih milih ke rentang antara 1 sampai 3. Nah, ini kan masih 1,7 jadi sangat-sangat sangat aman lah untuk ditempatkan. Nah, itu teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, jadi salah satu contoh untuk memitigasi risiko dalam melakukan penempatan modal yang sudah kita pilih dalam satu instrumen. Mungkin saya kembalikan ke Pak Noval untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Hafril atas penjelasannya terkait dengan apa memanage risiko ya di investasi di pasar modal begitu. Baik, kita punya waktu ya kurang lebih 30 menit lah ya sampai jam 17.45 ya. Nanti setelah itu eh, bisa kita tutup ya karena setelah itu juga sudah azan maghrib itu. Baik, dipersilakan kalau ada mahasiswa yang mau bertanya ya. Ingat ya tadi sudah apa dijanjikan ada hadiah. Nah, bagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Ayo. Wah itu Zulpan, Zulpan Apkar ya. Ya silakan Zulpan Apkar. Atas kesempatannya Pak Noval dan juga Pak Hafril atas kesempatannya. Terima kasih atas presentasi juga Pak. Itu sungguh menginspirasi dan juga membanyakan banyak pengetahuan dan wawasan. Saya izin bertanya karena sejujurnya saya masih orang awam di bidang investasi dan semacamnya seperti investasi saham, reksadana dan semacamnya dan baru menyentuh sedikit saja Pak seperti itu. Dan kebetulan saya ingin mendapatkan uang tambahan seperti itu dari seperti ini jalur investasi. Nah, namun karena keterbatasan pengetahuan dan juga keterbatasan modal, yang manakala saya pernah bertanya pada teman saya, kalau mau main saham, reksadana, dan semacam itu berapa sih modalnya? Dan rata-rata kebanyakan dari mereka 2 digit, sedangkan 2 digit bagi saya pribadi itu cukup banyak. Nah, menurut Bapak nih, apa saran buat saya ataupun teman-teman di sini yang memiliki modal yang tidak banyak tapi tetap ingin mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Zulfan, pertanyaannya menarik sekali. Ini juga nyeselnya ya, waktu itu tuh nggak ada acara seperti ini Pak Noval. Jadi kalau coba aja ada acara seperti ini, mungkin saya sudah lumayan nih punya aset gitu kan. Nah, jadi apa namanya? Ini adalah dilema. Harapannya waktu itu ya, harapannya waktu itu saya dengarkan jawaban ini gitu kan. Jadi jawabannya ini Mas Zulfan. Jadi paling gampang tuh pertama mulai cara belajarnya seperti apa sih? Yang pertama harus punya circle-nya atau punya eh, selain circle tuh gurunya itu di mana sih? Sebenarnya gampang. Kalau misalkan Mas Zulfan medsos punya TikTok ataupun punya Instagram ataupun Facebook, pertama itu punyai listnya untuk kita belajar di mana. Pertama sekuritas. Searching aja di Google gitu ya, sekuritas yang paling baik di Indonesia top top 10 lah, top 10 sekuritas di Indonesia. Itu di-follow dulu. Ada BRI Dana Reksa Sekuritas. Nah, di kami kan sekuritas ada BRI Dana Reksa Sekuritas, ada Mandiri Sekuritas, ada apa namanya? Mirai, terus ada banyak macam-macam lah. Nanti itu di-follow dulu, di-follow terus YouTube-nya mungkin di subscribe juga. Jadi kita belajar di situ. Dan itu di masing-masing platform itu mereka juga ngasih insight kok. Insight-insight untuk pemula, untuk mulainya dari mana, terus dijelaskan juga secara detail. Ini kan secara umum ya, karena mungkin terbatasnya waktu obligasi itu apa, karakternya apa, itu lebih detail lagi. Minimal di-follow dulu itu, circle-nya dulu. Dari sekuritas, terus kemudian follow juga namanya manajer investasi. Nah, manajer investasi itu lebih banyak lagi. Di Instagram tuh kadang-kadang juga sering live biasanya. Di Instagram sering live, di YouTube juga sering live. Nanti juga dicari top 10 MI di Indonesia, manajemen investasi. Kalau di BRI ada namanya BRI Manajemen Investasi atau BRI MI, ada Trimegah Asset Management, ada juga Manulife Asset Management, ada juga namanya Schroder, ada juga mungkin BNP Paribas, terus ada Sukor Invest, terus ada Insight.
IN apa Insight, terus juga ada macam-macam. Pokoknya searching aja dulu itu, di follow dulu itu masing-masing akunnya, di subscribe, di follow, dicari itu. Jangan sampai ini ya, yang saya titip pesan, jangan sampai terjebak sama influencer-influencer nih yang merasa punya apa namanya kemampuan ataupun punya apa ya kapasitas lah di di bidang manajemen investasi gitu ya. Takutnya dia itu hanya boneka, boneka untuk menggiring nih ke market untuk menciptakan harus beli ini nih, harus punya ini, kamu harus punya ini. Hati-hati. Yang orang-orang seperti itu kan sudah kejadian ya waktu itu ya, yang kayak misalkan kasus Binomo, terus kasus mungkin beberapa yang sempat viral-viral itu kan. Nah, itu jangan sampai kejadian kayak gitu. Bahkan saat ini pun ini juga lagi banyak nih kemarin juga saya digandeng sama OJK apa namanya melakukan istilahnya apa ya, mengembalikan ke jalan yang lurus nih. Karena ada salah satu komunitas, salah satu orang itu terjebak namanya Ponzi tapi di apa namanya? Mengatasnamakan cryptocurrency. Padahal padahal di situ benar-benar Ponzi. Di situ ada jaringannya, harus top up dulu, nanti seolah-olah nanti bikin e-walletnya nanti setara dengan cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum dan sebagainya. Padahal itu hanya kedok aja, hanya kedok, ternyata hanya mengimpun dana setelah top up senilai 100 USD misalkan. 100 USD ternyata itu hanya permainan aja. Jadi seolah-olah dia kayak untung, kalau ini nggak ada lah istilahnya untung. Jadi yang paling banter itu adalah pilih instrumen investasi. Setelah nanti kita punya insight-insight dari yang kita punya circle tadi, yang kedua adalah kita pilih instrumen investasinya. Ingat, instrumen investasi yang tadi saya bilang di awal, yang bisa dimitigasi tadi adalah obligasi, reksadana, mungkin asuransi yang punya nilai tunai, dan juga saham. Nah, masing-masing itu juga dicontohkan tadi. Nah, kalau misalkan tadi dikatakan, saya harus modal berapa nih? 2 digit? Enggak juga kok, enggak juga, serius. Jadi kita harus milih namanya punya time horizon. Time horizon investasi. Jadi investasi itu bisa dimulai dari 10.000. Nah, kita punya bridging nih. Contoh tadi kan saya contohkan apa namanya investasi itu harus punya journey-nya. Pertama mungkin kita deposito, terus kemudian reksadana, obligasi. Nah, tapi kalau mau shortcut, shortcutnya paling gampang tuh reksadana dulu aja. Kita masukkan di reksadana minimal 10.000. Nanti kita misalkan nih, kalau misalkan sudah berkembang, misalkan obligasi itu kan minimal 1 juta ya, obligasi negara. Udah, mulai lagi journey berikutnya, punya nih obligasi negara, ORI atau SR, saran saya, karena ORI sama SR itu bisa ditradingkan, sehingga nanti kalau misalkan sudah 3 bulan di holding period, itu bisa dijual, harganya bisa fluktuatif. Bisa di atas 100%, bisa di bawah 100%. Nah, jadi ada journey-nya. Jadi yang 10.000 tadi, kumpulin aja nggak apa-apa tiap bulan, tiap ada pendapatan 10.000 ribu. Nanti kalau reksadana sudah berkembang nih, sudah ketemu 1 juta, redeem aja, pilih nih, pilih obligasi. Nah, obligasi nanti kalau sudah apa namanya lancar, tetap main lagi, tetap reksadana. Caranya apa? Eh, Searching aja top reksadana pendapatan tetap, top 5 top reksadana pasar uang. Kita pilih di situ kalau reksadana itu namanya ada underlying sifatnya. Nah, underlying itu misalnya contohnya di situ ada underlying misalkan reksadana saham ya. Di situ ada beberapa saham nih. Misalkan Telkom, apakah mungkin apa? Nah, sekarang mulai belajar, langsung beli aja saham-saham itu. Berarti dikatakan si MI itu berani beli saham itu untuk mengkerek si reksadana itu biar mencapai return tertentu. Nah, kita mulai belajar di situ. Jadi nggak harus langsung try and error beli saham emiten A, B, C, D, jangan. Caranya milihnya apa namanya saham itu kita curi-curi dari underlying apa namanya di salah satu produk reksadana saham. Nanti bisa di searching aja namanya FunFactSheet. Saya contohkan aja lah sambil searching ya biar gampang soal kalian praktek. Nah, misalkan kita pengen tahu fun fact sheet. Nah, kita ambil aja salah satu contoh mana yang bisa menyebut produk nggak ya? Karena saham itu banyak banget. Ini semoga bisa menyebut produknya atau langsung kita sebut produknya aja.
Ntar, sambil kita lihat. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi reksadana saham apa namanya MSCI ini, jadi per bulan itu bisa menghasilkan return 4,48% net. Namun kalau misalkan secara historikal, secara setahun itu masih minus. Ingat ya, kalau misalkan saham itu jangka panjang, jangan lihat jangka pendeknya. Memang rata-rata minus. Nah, bentar, kok nggak muncul ya? Coba cek dulu. Yes, muncul. Nah, ini salah satu gambaran fun fact sheet reksadana saham. Nah, kita tinggal cek nih di sini sahamnya apa aja sih. Oh, ternyata dia punya saham Telkom, punya saham GoTo, punya saham Barito, BRPT, BMRI, BBRI, BBNI. Nah, ya udah, kita caranya gini. Oh, ternyata si MI ini 30%-nya di saham BBCA. Berarti kalau paling aman ya udah kita ngikut aja. Coba aja saham BBCA. Nah, itu. Tapi ini dengan catatan ya, ini bukan trading, tapi untuk kita simpan. Jadi kita ngikutin aja. Paling gampang. Jadi kita buka salah satu fund fact sheet reksadana saham, kita ikut aja. Dia isinya apa sih? Nah, kayak gitu. Jadi bisa memberikan gambaran. Jadi ingat ya, untuk seperti Pak Purbaya salah satu di videonya, mulailah dari yang kecil, minimal reksadana. Nanti punya journey nih. Dari punya obligasi, nanti setelah untung, belikan lagi emas kalau sudah 2 juta. Karena kan per gram sekarang 2 juta. Dari situ punya emas, mulai lagi reksadana kan bisa 10.000 nih. 10.000 ngumpul-ngumpul-ngumpul, obligasi, belikan emas lagi, atau saham, ini lagi. Nanti lama-lama nggak kerasa, asetnya itu bertumbuh banget. Jujur Mas, saya nerapin ini, apa namanya, sampai bisa beli tanah itu, karena ngikutin jurninya. Jadi kita tanah di daerah Malang itu, daerah yang ITN 2 itu ya. Itu waktu itu saya beli tanah di situ per kapling masih 15 juta. Dari situ ternyata dari tanah asetnya dijual, ternyata saya jualnya lebih dari 15, bisa sampai 50 juta. Kayak gitu. Jadi tanpa sadar ternyata aset saya bertambah tanpa apa namanya? Tanpa harus punya modal yang besar gitu. Yang penting punya jurninya dulu. Mungkin itu ya Mas, semoga menjawab. Baik, gitu ya. Ya, Oh, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sulpan tadi ya. Ya, yang penting ya praktek dulu lah, jangan takut gitu. Yang namanya kalau misalnya ada rugi-ruginya ya dalam investasi itu nggak usah khawatir ya, itu pasti terjadi udah kita aja udah ya. Ya pasti mengalami ya, pasti mengalami. Nggak usah khawatir nggak mengalami. Ya, tinggal nanti bagaimana ya mengurangi kerugian-kerugian begitu. Untuk itu ya perlu berlatih kan begitu ya. Kalau cuma baca teori aja nggak pernah berlatih ya susah ya kan. Perlu praktek begitu. Baik, yang berikutnya Michael Renald Arifin. Nah, ini Bapak saya ya, silakan. Baik, Ayo terima kasih Michael Pak Renald. Noval atas kesempatannya dan terima kasih pada Pak Harfil atas materi yang sudah dipaparkan. Pertanyaan saya ada dua nih Pak. Yang pertama, kenapa tadi Bapak kan sempat menyampaikan mengenai rating eh, government bonds. Saya ingin bertanya, kenapa government bonds harus diberikan rating? Kan eh, kemungkinan untuk sebuah negara bangkrut dan tidak dapat membayar bunga ke kita itu sangat kecil. Nah, oleh karena itu, mengapa harus di rating? Dan untuk pertanyaan yang kedua, kan kami kan sebagai mahasiswa nih Pak, jadi yang bisa kami simpan dari uang bulanan kami itu kecil. Nah, kira-kira
sektor sektor perusahaan apa di saham yang kita bisa masukkan uang yang sudah kita simpan setiap bulannya itu yang kira-kira ya di bawah 500.000 lah Pak. Kira-kira sektor apa yang nggak terlalu fluktuatif dan tidak perlu dilihat setiap hari. Sekian pertanyaan saya. Baik, Baik, ya. terima kasih Mas Mikael. Jadi ini juga menarik lagi nih. Ini sudah mulai apa namanya ngeh nih. Nah, daripada ini sekalian saya contohkan lebih baik langsung praktek nih. Jadi pentingnya itu kenapa sih kok pemerintah harus di rating gitu? Padahal kan apa namanya sebentar. Padahal kan government pun sudah diatur di APBN. Kenapa harus di rating obligasinya gitu ya? PHI sebentar. Oh, nggak muncul ya. Mungkin karena udah close apa pasar, jadi nggak muncul. Hmm. Jadi sebenarnya kenapa sih ke obligasi ini? Jadi kalau misalnya di set, kalau misalnya di Google aja, Indonesia saat ini itu ratingnya adalah BAA. Jadi masing-masing negara itu punya imbal hasil macam-macam. Jadi patokannya kalau obligasi itu adalah 10 tahun ya, patokannya. Jadi 10 tahun obligasi suatu negara itu berapa sih? Kita itu sebenarnya paling gede ya, karena rata-rata di 10 tahun itu di kisaran 6, sekian persen. Nah, jadi kalau punya obligasi yang keluar, ternyata returnnya di bawah 6, itu sebenarnya patokannya patokannya tadi, di harga patokan tadi, apakah di atas 6 atau di bawah 6? Kalau di bawah 6 berarti obligasi itu masih 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 kalah lah dari pasar gitu kan. Harusnya lebih tinggi dari pasar gitu kan. Nah, jadi masing-masing apa namanya peringkat tadi itu mengecek kayak misalkan contoh stabilitas ekonomi, terus rasio utangnya suatu negara itu, terus GDP-nya perusahaan apa namanya negara itu. Jadi GDP kita kalau dibandingkan dengan negara ASEAN lain, kita itu apa namanya ya di middle lah. Paling tinggi itu masih di India. Jadi tujuannya apa? Sebenarnya pemodal itu paling sentral itu adalah US ya. Kenapa kalau misalkan The Fed mengumumkan apa namanya mengumumkan acuan suku bunga misalkan kalau turun itu otomatis pemodal pasti mencari tempat-tempat emerging market seperti Indonesia, India atau negara Asia Tenggara lainnya yang memberikan return yang di atas the Fed Reserve ya suku bunga the Fed. Jadi kita pilih nih Indonesia saat ini kan ngasih 6%, India itu bisa 8%, Korea 2-3%, tapi ternyata kan ya memang ratingnya lebih tinggi tapi memberikan rating cuma apa namanya ya 2-3%. Ya ngapain kan lebih untung taruh di Indonesia. Nah tapi kalau tak taruh di Indonesia dengan ngasih 6% ini Indonesia ratingnya apa sih? Oh ternyata ratingnya investment grade karena dari rasio utang terus GDP-nya apa namanya negara tersebut inflasinya itu masih ini karena sebenarnya pasar obligasi itu ini juga sebagai wawasan juga ya. Sampai dari Indonesia merdeka sampai dengan sekarang detik ini, kita itu belum merdeka secara pasar. Karena asing itu memiliki portofolio terbesar di saham itu adalah lebih dari domestik. Sedangkan di obligasi memang lebih besar di domestik, tapi dikuasain oleh siapa? Ya perbankan seperti dana pensiun, bank, terus BI sendiri ya karena intervensi untuk biar yieldnya itu tetap terjaga di apa namanya di kisaran psikologisnya. Nah, itulah pentingnya kenapa harus di rating karena sebenarnya pemodal-pemodal itu bukan dari hanya di domestik aja.
Jadi ori kita, SR kita setelah di pasar perdana, setelah 3 bulan itu, sebenarnya asing juga masuk ke situ. Makanya kenapa di pasar obligasi itu, tiap hari itu juga harganya fluktuatif seperti halnya saham. Misalkan ori 18 di harga 98% atau mungkin di 101%. Karena ada tadi aliran pemodal. Nah, pemodal itu yang paling banyak memang asing. Karena selama ini mata uang kita ya memang masih kalah dibandingkan dengan apa namanya falas gitu. Kecuali kalau IDR kita ternyata kebalikannya, IDR kita lebih kuat dibandingkan asing. Tentu asing pasti pemodal kita lebih milih keluar dari Indonesia, milih nih negara mana yang bisa saya tempatkan untuk lebih untung. Karena misalkan kita contohkan suku bunga acuan saat ini kan 4,75. Nah, ternyata contohnya ini misal ya, misal mata uang kita ternyata 1 rupiah kita ternyata bisa menghasilkan 16.000 secara USD gitu ya. Ya berarti kita milih nih. Saya sudah tempatkan di tempat asing sudah kena untung selisih kurs karena 1 rupiah kita dihargai 16.000 dolar gitu kan. Nah, plus kita dapat imbal hasil nih dari obligasinya tadi. Nah, kita biasanya pemodal bisa milih-milih nih. Saya harus nempatin di negara yang ratingnya itu adalah yang aman, investment grade. Jadi nggak mungkin kita nempatin di Angola, kita nempatin di Sudan gitu kan, yang lagi konflik. Nah, itulah pentingnya rating obligasi. Jadi sebenarnya obligasi ini nggak hanya domestik loh yang beli, tapi asing juga yang beli. Nah, itulah pentingnya dari kenapa government bond itu walaupun sudah istilahnya sudah digaranti melalui APBN, tapi kalau ternyata negaranya nggak sehat, seperti di Mali, Somalia ataupun apa ya, pasti orang asing pasti ketakutan nih. Takutnya begitu saya naruh di sana, obligasinya ternyata malah one prestasi nggak dibayar. Kayak Yunani kemarin habis Olimpiade kan ternyata dia malah bangkrut ya. Dia shutdown, nggak bisa bayar apa namanya pensiunan, gaji karyawan dan sebagainya. Akhirnya disuntik dan yang disuntikan itu yang dibayar pertama adalah obligasi. Nah, jadi pentingnya itu mengetahui obligasi. Kenapa obligasi pemerintah harus di rating juga. Terus itu negara yang di rating ya, bukan obligasinya, tapi negaranya di rating. Nanti di searching aja, rating obligasi negara Indonesia. Nanti kalau nggak salah, rating obligasi Indonesia. Nanti kalau nggak salah ratingnya BAA. Terus kemudian untuk ini ya, untuk yang pas untuk teman-teman mahasiswa nih, saham apa yang paling gampang? Saya ingatkan lagi, pokoknya harus punya journey dulu nih, journey dulu. Yang pertama pasti pilih dulu small cap. Small cap-nya itu nanti silakan pilih ya. Small cap-nya bisa searching kok. Small cap-nya itu contohnya yang 200 300 tuh ada. Tapi jangan terjebak di yang di luar indeks ya. Kalau misalkan yang masih di dalam indeks, mungkin indeks Kompas 100 aja lah yang paling banyak. Masih masih aman lah. Nanti dari Kompas 100, kalau tips saya, mulai dulu cek emiten di Kompas 100 yang kira-kira satu lotnya yang di 100 lembar itu masih terjangkau. Kalau nggak terjangkau, mulailah dulu dari reksadana. Nah, reksadana itu nanti belinya gimana sih? Cari aja di sekuritas. Teman-teman bisa juga kalau di BRI namanya BRI Dana Reksa Sekuritas. Download di App Store, BRI DS namanya. Sistemnya namanya BRI GHTS, Break. Nah, nanti bisa bisa melakukan pembelian reksadana di sana. Minimal 10.000 kok, nggak mahal-mahal, 10.000. Nanti bisa dipantau di sistemnya atau di namanya akses mobil kesai. Itu nanti muncul semua di sana. Nah, dari sana, dari 10.000 itu, nanti yang penting nanti kumpul dulu nih. Misalkan paling-paling gampang itu adalah emiten SIDO ya. SIDO itu top sama bottomnya kelihatan. Jadi paling gampang kita beli di bottom, nanti jual di top. Tapi ingat ya, kalau di saham kan ada biaya jual sama beli. Nah, itu juga harus dipikirkan. Nah, yang paling gampang itu kalau yang pas untuk mahasiswa apa? Reksadana sih kalau saya. Habis reksadana, nanti pilah-pilah di profil resikonya, cocoknya di mana. Apakah saya bisa mentolerir kalau pokok saya hilang, kalau misalkan dalam jangka panjang didieminkan aja itu beli aja eh, yang masih bagus itu ya yang ada di LQ45 yang finance itu pasti selamanya pasti pasti inilah pasti bagus kayak BBCA, BBRI itu pasti pasti untung karena setiap tahun labanya pasti diminta growth sama pemerintah gitu kan apalagi BBCA dari 4 himbara ini kalau di total ya apa namanya BBCA nggak kalah gitu kan dia sendiri aja sudah bisa mengalahkan laba bank himbara terbesar kan saat ini masih BRI ya. Ada sekitar lebih dari 50 triliun gitu kan. Nah, BCA itu sendirian loh, sendirian dengan jaringan yang lebih sedikit dari BRI,
dia sudah bisa menghasilkan 50 triliun. Jadi memberikan gambaran analisa fundamental BBCA. BBCA ini layak dikoleksi. Tapi masalahnya kan BCA saat ini kan di 8.000 sekian lah ya. Jadi kalau satu lot sekitar 800 ribuan. Nah, sambil menunggu di harga itu, nah cicil aja investasi di reksadana, setelah nanti ngumpul, belikan BBCA kayak gitu. Kalau saham-saham seperti itu, terus nggak usah lihat naik turunnya. Begitu nanti pokoknya di bawah harga bawah split, kan kemarin BCA sempat di split di harga 7.400. Kalau selama dia itu masih di bawah 7.400, ambil aja. Pasti pasti naik lagi ke 8.000, 9.000, 10.000. Nanti karena BBCA itu sudah beberapa kali split ya. Sempat di 16.000, akhirnya pecah pecah apa namanya harga saham jadi 3.400. Kemarin tuh split di harga bawahnya itu di harga 7.400. Jadi patokannya murah atau enggaknya digabung ya analisa fundamental sama analitik. Mungkin itu Mas Mikael semoga menjawab. Oke, Ya, terima terima kasih kasih Pak. ya kepada Pak Hafril. Ada satu lagi pertanyaan mungkin bagi yang masih penasaran ya untuk investasi baik di saham, obligasi ataupun di reksadana ya. Udah? Kalau sudah ya saya tutup. Baik, ya terima kasih ya. Demikian hari ini ya kuliah kita dengan dosen praktisi ya. Dalam hal ini adalah praktisi di bidang investasi ya, investasi eh, baik saham, obligasi ataupun reksadana begitu ya. Ya. Oh, Zulpan mau tanya lagi ya, silakan ayo. Ya, ada waktu 3 menit ya. Silakanlah ayo Zulpan silakan. Ya kesempatannya Pak, ini kesempatan yang berharga sekali. Saya izin Ya. bertanya Pak, karena apa ya, keluarga saya dan pendidikan saya cukup ketat soal bunga gitu ya. Saya Islam dan saya berusaha menghindari itu apa itu bunga. Jadi menurut Bapak kan tadi kan kalau dari saya tangkap kan dari reksadana itu kan sebenarnya tidak ada bunga sama sekali. Namun fokusnya ke apa pengelolaan keuangan seperti itu Pak. Jadi bagaimana caranya saya bisa menghindari jalur obligasi yang notabene bunga, dan juga kan kalau misalnya saham reksadana kan masih terhindar dari bunga itu Pak. Boleh itu Pak tipsnya aja Pak, singkat aja. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Mas Sulpan. Nggak usah khawatir, di Indonesia itu apa namanya toleransinya sangat tinggi kok. Jadi di masing-masing instrumen investasi tadi juga ada yang sifatnya syariah. Jadi kalau yang obligasi tadi ada namanya yang sifatnya syariah namanya sukuk. Sukuk itu juga secara akad penggunaannya itu digunakan bukan untuk keuntungan apa namanya yang di yang apa ya istilahnya modal yang dihimpun itu nanti juga tidak tidak digunakan untuk sembarangan. Jadi untuk pembangunan dan sebagainya itu sudah terstate gitu ya. Jadi itu namanya sukuk SR gitu ya. Terus kalau misalkan di reksadana itu juga ada reksadana syariah. Terus kalau saham namanya juga ada saham syariah. Namanya indeksnya JIS. Nah itu juga bisa dicek emiten-emiten yang sifatnya syariah. Jadi enaknya di Indonesia seperti itu. Kalau di negara lain belum tentu ada. Jadi sudah dipilahkan obligasi syariah, reksadana syariah, indeks saham syariah. Don't worry, semuanya bisa dicukupin. Mungkin itu. Mungkin yang bertanya saya ingatkan lagi nanti silakan Japri untuk melengkapi data diri untuk dibuatkan akun reksadana ya. Ya. Oke, jadi begitu ya untuk Zulpan ya. Ya, Baik Pak, cukup terima kasih banyak Pak. oke ya. Cukup bagus pertanyaannya ya, mewakili kelompok yang menghindari bunga gitu ya. Karena memang kalau return obligasi itu ya dalam bentuk kupon atau bunga ya. Nah, ini bisa difasilitasi dengan suku. Nah, jadi begitu ya. Baik, saya kira untuk kuliah hari ini bisa kita akhiri sekian ya. Nah, kita beri applause kepada Pak Hafril atas materinya hari ini ya. Applause pakai emoticon. Nah, itu ya. Baik, terima kasih Pak Hafril atas apa wawasannya dan ilmunya untuk petang ini ya. Dan juga kepada
Jadi mas-mas sekalian,